Kadang-kadang kita memerlukan sih pakai antiseptik gitu, tapi untuk kurun waktu tertentu dan itu harus di bawah pengawasan dokter. Kalau keputihan saat hamil itu merupakan hal yang bisa nggak normal dong berarti ya dok ya? Halo Sobat Sehat RSCM, selamat datang di podcast RSCM, podcast yang membahas berbagai masalah kesehatan dan solusinya. Kali ini bersama saya Dr. Radin Kusumadewi SPOG. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang cukup sering dialami oleh ibu hamil, yaitu tentang keputihan saat hamil. Banyak ibu hamil yang merasa khawatir ketika mengalami keputihan, apakah ini normal, apa justru ini tanda adanya masalah. Untuk membahasnya hari ini kita sudah bersama narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Dr. Damar Prasmusinto, SPOG Konsultan Feto Maternal, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Halo dokter, apa kabar dok? Kabar Terima baik. kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi dengan kami hari ini, dokter. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ya dok untuk tanya jawab kira-kira seputar keputihan dalam kehamilan ini. Kita bahas dulu dari mulai yang paling dasar-dasarnya dulu ya dok ya. Dokter, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keputihan itu sendiri? Kalau menurut saya sebetulnya harus dibedakan antara keputihan dengan sekret vagina. Ya. Artinya sekret vagina yang normal. Karena kalau keputihan jadi konotasinya jadi sesuatu yang tidak normal, tapi kalau menurut saya harusnya dibedain tuh sekret vagina yang normal dengan keputihan. Jadi kalau keputihan berarti dia sudah ada sesuatu yang tidak beres dengan vaginanya. Tapi berarti kalau keputihan saat hamil itu merupakan hal yang bisa nggak normal dong berarti ya dok ya? Kalau merujuk pada definisi saya tadi, ya harusnya berarti kalau namanya keputihan keputihan nggak pada normal ya, saat dok? kehamilan tidak normal. Jadi kalau yang sekret vagina itu normal, sedangkan kalau keputihan ya nggak normal gitu. Oke dokter. Nah untuk para ibu hamil kan masih bingung dok tadi antara yang mana sih dok yang namanya sekret, mana sih yang namanya keputihan. Kira-kira dokter bisa nggak sih dok jabarin kapan nih kita sebut bahwa ini kayaknya udah keluar lendir atau cairan atau sekret yang tadi dokter bilang, oh ini kayaknya udah nggak normal. Apa bisa dijabarkan dok kira-kira yang mana sih ciri-ciri khasnya gitu dok? Ya artinya sebetulnya dua-duanya lendir vagina ya. Ya. Cuman dari penampakannya itu akan berbeda dan juga dari patofisiologinya atau dari kemungkinan penyebabnya itu berbeda. Jadi kalau yang sekret vagina itu sesuatu yang normal. Jadi vagina itu kan ada pelumasnya, ada lendirnya itu. Nah, lendir-lendirnya itu keluar misalnya dalam kondisi peningkatan hormon. Misalnya pada saat hamil itu kan hormonnya semua meningkat. Nah, itu jadi menyebabkan vagina lebih lembab, lebih basah, dan itu sesuatu yang normal. Dan biasanya warnanya juga bening, warnanya bening gitu ya. Terus bisa juga misalnya kalau misalnya maaf nih pas suami istri berhubungan, nanti biasanya itu kan istrinya keluar cairan, nah itu disebut juga sekret vagina, tapi itu yang normal karena biasanya bening gitu warnanya dan dia memang seperti pelumas seperti atau pada saat kalau mau dekat lahiran, mau dekat lahiran itu biasa kok jadi rasanya vagina jadi lebih basah gitu. Nah tapi nggak ada sesuatu yang mengganggu, artinya yang mengganggu itu misalnya ada keluhan gatal gitu atau panas gitu, itu dari keluhannya atau dari fisik dari lendirnya itu, misalnya dia jadi warnanya putih atau dia bisa menjadi kental seperti susu gitu, atau kadang malah saking kentalnya seperti mentega, seperti keju gitu, putih lengket-lengket gitu, dan itu biasanya bikin rasa panas tuh, rasa panas, rasa gatal. Bisa juga selain warnanya putih dia jadi berubah jadi kuning, terus berubah jadi kuning, kemudian bisa juga malah sampai hijau dan kadang-kadang jadi coklat seperti darah. Ya biasanya kalau ada kotak darah itu sebetulnya ada sesuatu yang nggak beres di cervix atau di vaginanya. Dan kalau yang tadi itu sekret vagina penyebabnya adalah fisiologis dari tubuh karena perubahan hormon misalnya, gitu, atau misalnya karena lembab, keringetan gitu, itu bisa juga. Tapi kalau yang keputihan ini biasanya disebabkan oleh infeksi, gitu. Jadi infeksi di sini. Sebab sebetulnya vagina itu bukan tempat yang steril. Jadi dia ada bakteri,
Dan bakterinya ini ada bakteri yang baik serta ada bakteri oportunis dan juga mungkin sedikit bakteri patogen atau bakteri yang jahat yang menyebabkan penyakit. Nah, yang normal, yang bagusnya itu bukannya normal ya, mungkin yang sehatnya ya. Yang sehat itu harusnya komposisi bakteri baik ini paling banyak, jadi lebih banyak. Jadi kalau komposisi bakteri yang baik ini banyak, nanti tidak ada tuh keluhan yang kayak keputihan warna kuning, keputihan warna hijau gitu. Tapi sebaliknya kalau misalnya bakteri yang baik ini populasinya lebih sedikit daripada bakteri oportunis. Nah, si oportunis ini model gitu nih. Kalau dia lihat-lihat, kalau misalnya dia lihat, wah ini saya ada kesempatan buat berkembang biak nih. Nah udah, misalnya bakteri yang baik itu berkurang. Nah itu yang bakteri yang oportunis ini keluar deh. Mulai dia merajalela, nah itu bikin keluhan. Terus gimana sih bakteri yang baik itu bisa berkurang? Itu bisa macam-macam. Misalnya pada kondisi hamil itu salah satunya bahwa mereka pH di vagina itu akan berubah gitu ya. Jadi dan daya tahan tubuh juga berubah, menurun karena orang hamil itu biasanya lebih mudah sakit sih, dalam tanda kutip lebih mudah sakit, daya tahannya menurun. Nah itu kalau tidak dijaga kesehatan vaginanya itu bisa menyebabkan bakteri yang oportunis itu tadi lebih dominan meningkat, gitu, lebih dominan gitu. Itu kali. Oke. Berarti tadi sudah dijelaskan ya sama dokter kalau misalkan kita punya keputihan yang bau ya dok ya, gatel, terus habis itu ada rasa panas ya, terus habis itu tadi dokter juga mengatakan bahwa keputihan yang bisa warnanya juga berubah ya dok, dari mulai keputihan kayak susu, terus habis itu kuning dan warna hijau dan merah dan ya. warna bisa sampai kecoklatan, itu perlu diwaspadai ya dok ya. Jadi perlu dibandingin. Jadi kalau yang normal warnanya bening-bening aja tanpa ada rasa yang lain ya dok ya. Tadi dokter juga udah bilang nih kalau seandainya keputihan itu bisa terjadi kalau si bakteri baiknya kalah sama bakteri yang oportunis. Kira-kira apa sih dok yang bisa memicu itu selain kehamilan? Ada nggak sih dok misalkan kebiasaan-kebiasaan dari ibu hamil yang perlu kira-kira ini nih yang bisa memicu terjadinya keputihan yang nggak normal tadi dokter? Sebetulnya di awalnya juga ya, jadi bakteri baik itu disebutnya probiotik, ya probiotik. Dan sebetulnya vagina itu sudah diteliti, itu populasinya ternyata bisa dibagi atas 5 sampai 7 kategori, jadi bisa beda-beda tuh. Jadi gimana ya kalau kayak di alam gitu biasa. Misalnya di Afrika lebih banyak gajah, kalau di Indonesia lebih banyak mungkin kuda nil, apa tuh badak gitu ya, adanya badak. Nah ternyata vagina perempuan itu juga ada 5 sampai 6 7 tipe populasi. Jadi bakterinya tuh beda-beda. Nanti bisa digolongkan bakteri yang ini, dan ada satu kalau nggak salah itu yang populasi tipe keempat itu memang bakteri probiotiknya lebih sedikit jumlahnya. Jadi itu lebih banyak bakteri yang oportunis. Nah orang yang tipe yang seperti ini akan gampang sekali keputihan. Dan salah satu yang seperti saya sebut tadi, daya tahan tubuh ibu turun. Itu penyebabnya. Jadi macam-macam, misalnya orang hamil itu capek gitu, kelelahan gitu. Terus juga misalnya dia habis flu atau apa gitu. Atau juga bisa juga yang secara tidak langsung orang hamil itu banyaknya anemia. Nah anemia ini salah satu penyebab daya tahan tubuh ibu itu turun, lebih rendah gitu. Nah udah itu bisa merajalela gitu. Dan bisa juga karena perilaku sih, perilaku yang tidak sehat gitu ya. Misalnya apa? Misalnya perilaku yang tidak sehat tuh, jadi kalau di vagina tuh harusnya dijaga populasi bakteri itu baik. Dan kadang-kadang kita suka takut kotor, takut apa, justru malah pakai pembersih wanita. Oh justru malah kebersihan juga. Nah pembersihan itu ada macam-macam. Ada yang mengandung antiseptik. Nah ini harus hati-hati karena dia nggak cuma membunuh bakteri yang jahat atau oportunis tadi, tapi bakteri baik juga ikut mati. Nah kalau bakteri yang baik mati, yang oportunis udah saya ada kok tempat gitu. Jadi harus hati-hati memang kalau pakai pembersih wanita ya.
Kayak yang tradisional aja kayak daun sirih itu hati-hati loh. Oh, daun Pakai sirih. pakai itu Buat daun perhatiin sirih. ya, Dok. Kalau mau pakai kayak gitu, baiknya konsultasi dengan dokter. Iya, Dok. Jadi ditanyain, saya perlu nggak? Kadang-kadang kita memerlukan sih pakai antiseptik gitu, tapi untuk kurun waktu tertentu dan itu harus di bawah pengawasan dokter. Kalau Gitu. memang tadi udah ada Kalau mungkin ada perlu, kecenderungan ada kalau infeksi tadi ya, diperlukan, Dok ya. Oke, gitu. Dok. Atau memang ada nggak sih, Dok, pengaruh kayak pakai celana yang bahannya gimana, atau celana kan Iya. sering banget tuh, Dok, ditanya sama ibu hamil, atau gimana, Dok, menurut Yang dokter, Dok? terutama yang itu yang bikin lebih lembab, Lembab ya, gitu. Dok, ya. Karena kelembapan itu biasanya kan salah satu penyebabnya selain bakteri tadi bisa juga jamur. Oh, jadi kalau lembab, jamur suka di tempat Jamur lembab suka tadi ya. gitu. Dan satu lagi kalau misalnya bolak-balik jamuran terus vaginanya, Iya. tapi jamurnya beda, bukan jamur kayak di apa ya? Jamurnya kayak sebenarnya candida gitu. Iya. Dan itu kalau di luar tuh bisa kayak panas gitu rasanya, merah-merah di sekitar selangkangan gitu. Nah, itu kita harus curiga juga, jangan-jangan ibunya menderita diabetes. Oh, kalau terus jamuran. Bolak-balik kok nggak sembuh, dia udah obatin nggak sembuh. Nah, itu kita harus curiga tuh. Ya, jadi selain itu juga punya faktor predisposisi lainnya ya, Dok Iya, ya. Oke, Dok. Kalau kita ngelihat keputihan ini banyak banget, dan berarti kan tadi kita harus waspada ketika memang oh ini ternyata sudah terinfeksi dan kita harus kontrol ya, Dok, ke dokter. Kira-kira kalau keputihan terus ada nggak sih, Dok, pengaruhnya untuk kehamilan dan kepada janinnya, dokter? Salah satu yang jadi sebetulnya bakteri misalnya ada infeksi di vagina, jadi vaginanya sakit gitu ya, Iya. terserang bakteri. Nah, bakteri itu bisa masuk ke bayi, Bisa masuk ke bayi, Dok? dia bisa menembus selaput ketuban, dia menyebabkan infeksi di bayi. Nah, kalau yang berat ya nanti bayinya bisa macam-macam, bisa pertumbuhannya agak terhambat gitu ya. Terus yang repot dia bisa mempengaruhi tumbuh kembang si bayi, tapi dalam tanda kutip. Jadi kembangnya itu bukan dalam arti dia kelihatan sakit, tapi misalnya potensi yang harusnya bisa tercapai oleh si bayi itu jadi nggak tercapai karena diinterference sama si bakterinya ini, gitu. Dan yang paling berat yaitu dia bisa menyebabkan ketuban pecah dini, pecah sebelum waktunya ya. Sering bersalin. banget, Dok, ya. Iya, itu sering Sering bahaya banget tuh kondisi-kondisi jadinya. seperti itu ternyata memang salah satunya adalah karena keputihan yang tidak nggak diobati, diatasi, yang diobati gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, tadi berarti kemungkinan penyebabnya ada bakteri juga, terus habis itu jamur, jadi perlu diperhatikan banget ya, Dok ya. Satu lagi parasit. Parasit tuh kayak gimana, Dok, Trichomonas. maksudnya? Trichomonas itu ada lagi tuh. Kalau itu sebenarnya meriksanya sederhana sih, dokter tinggal swab basah di sekret vaginanya, terus nanti kelihatan tuh di keputihannya tuh kelihatan kalau jamur dia ada pseudohiva, ada gambaran kayak apa akar-akar gitu, sambung-sambungan gitu, khas untuk jamur. Kalau bakteri nanti kelihatan dia ada ya bentuk bakteri, gambar-gambar bakteri, apa yang batang, apa yang bulat. Sedangkan kalau parasit nanti kelihatan tuh parasitnya, ada ekornya, ada ininya, bisa jalan-jalan gitu, bisa terbang, bisa dilihat tuh langsung. Dokter pernah nggak sih ketemu dengan keputihan yang memang kadang kita sudah diobatin gitu ya, Dok ya, terus habis itu tetap membandel gitu, Dok? Sering. Sering ya, Dok ya. Nah, kira-kira apa sih, Dok, langkahnya, pemeriksaan apa sih, Dok, yang biasa dilakukan oleh dokter untuk tahu nih musuhnya siapa sih gitu? Karena suka datang lagi, Dok, biasanya. Kok udah dikasih obat biasanya, terus habis itu datang dengan keluhan yang kayak putihannya belum hilang, Dok, gitu. Jadi biasanya sebetulnya yang ideal itu memang kalau kita ibu hamil mengalami keputihan itu diambil dulu sampelnya. Jadi di swab gitu, dilihat ini bakteri, ini jamur, ini apa parasit gitu ya. Cuman yang jadi masalah, yang kadang jadi keberatan tuh untuk melihat hasil pemeriksaan tuh perlu waktu. Jadi dia nggak bisa langsung, walaupun ada juga yang bisa langsung, tapi paling nggak untuk memastikan tuh kadang-kadang dia harus dibiak. Nah, pembiakan itu perlu sampai waktu 7 hari, 14 hari gitu. Jadi cukup lama. Selama itu kan ibu bisa mengeluh misalnya kok masih panas, dan kadang-kadang jadinya dokter memberikan terapi secara empiris. Dan secara empiris itu maksudnya berdasarkan teori jadinya. Jadi kalau kondisi kayak gini nanti kelihatan kalau keputihan yang baunya amis gini, obatnya ada ini, metronidazole misalnya. Kalau yang gambarnya bentuknya kayak mentega-mentega gini, ini misalnya bisa juga obat yang ini gitu.
Atau oh ini kayaknya jamur nih lihat dari ini, nah nanti dikasihnya obat-obat jamur gitu. Nah biasanya dokter akan kasih dulu tanpa memeriksa laboratorium gitu. Nanti dilihat efeknya sih, lihat efeknya selama kurun pengobatan itu. Misalnya kalau antibiotik itu dia pakai selama 5 sampai 7 hari nggak sembuh, nanti eh, dicoba naik tingkat. Jadi biasanya yang kita obat itu ada macam-macam ya. Ada lini pertama, lini kedua. Jadi yang artinya yang kalau bisa prajurit dulu deh. Habis yang maju yang perang. Nanti habis itu baru kopralnya, nanti terus letnantnya, nanti terakhir sampai jenderalnya, nah gitu ya. Cuman nanti 2 kali diobatin, obatnya naik yang lain, terus nggak sembuh juga. Nah biasanya terus dokter ngambil itu swab. Jadi baru dikultur. Jadi istilahnya dikultur, dilihat ini bakterinya bakteri apa sih, terus bakteri ini mempan sama apa gitu, atau dia bisa dibunuh sama bakteri apa. Nah kadang-kadang ada kuman yang istilahnya resisten, jadi dia udah kuat sama dikasih antibiotik yang lini pertama gitu dia nggak mempan, tetap aja dia bisa gitu hidup terus. Atau jamur juga misalnya ada jamur yang resisten, udah dikasih obat jamur lini pertama dia nggak ini, apalagi kalau ibunya ada predisposisi diabetes, nah itu bisa makin berat jadinya. Dan gitu. Dan biasanya kalau sudah dikasih dari kultur itu kita tahu antibiotiknya apa, nah itu bisa langsung, oh ini antibiotiknya ini bakteri ini mempan sama antibiotik ini, bisa langsung dikasih itu, insya Allah sih sembuh. Sesuai lah ya dok ya, senjata sama musuhnya gitu ya dok ya. Cuman di sisi lain selain antibiotik ada satu lagi yang penting. Apa itu dok? Yaitu probiotik. Probiotik. Kan tadi di bakteri di vagina itu sebenarnya golongan probiotik. Yeah. Nah sebetulnya ada probiotik. Probiotik ini ada dari makanan sebetulnya. Dari makanan, terutama dari produk dairy, produk susu. Gitu, seperti yogurt gitu. Jadi bagus ya dok kalau ibu hamil mengkonsumsi yogurt, salah satunya juga untuk meningkatkan probiotik di mana-mana dok, berarti di bisa di usus juga bisa, di vagina juga. Vagina juga bisa. Jadi ibu ini harus, jadi tadi seperti adjuvan atau sebagai tambahan selain minum antibiotik untuk mengobati bayinya, vaginanya, dia juga sebaiknya minum probiotik untuk mengganti bakteri-bakteri baik yang kemarin mati waktu peperangan dengan yang itu, dengan yang baru ini gitu. Terapi tambahannya selain antibiotik kita nanti konsumsi probiotik. Tapi probiotik juga ada selain dari makanan juga ada suplementasi probiotik ya dok ya? Ada yang kalau mau gampang ya dari bentuk kapsulan itu juga ada gitu. Atau yang bentuk kayak susu diminum, dimakan itu juga ada gitu. Nah, cuman yang probiotik ini nggak bisa cuma 1-2 hari minum, harus dalam jangka panjang. Jadi seperti berubah habit deh. Kalau biasanya nggak pernah makan yogurt atau minum yogurt tiap hari. Yogurtnya apa aja, pokoknya yogurt boleh deh, yogurt itu rata-rata bagus. Tapi memang kalau mau lihat, kalau misalnya di supermarket atau apa, itu harus lihat komposisi bakterinya tuh apa gitu. Di dalam yogurtnya itu sendiri ya, bahkan ada probiotik yang asli Indonesia loh. Justru bagus ya dok ya. Mungkin jadinya sebenarnya probiotik ini jadi dia kalau orang di daerah tersebut dia ada bakterinya yang cocok sama dia gitu. Jadi belum tentu pakai produk luar negeri cocok, itu belum tentu. Bakterinya nggak match sama sih. Salah satu beruntung itu orang Sumatera, orang Minangkabau. Mungkin dokter Dewi juga orang Sumatera tapi nggak tahu ya kalau ada probiotik. Itu biasanya di gulai dadia. Wah, gulai dadia tahu ya. Itu biasanya buat sarapan pagi orang Padang, orang sana tuh orang Sumatera. Itu banyak mengandung probiotik yang khas Indonesia. Gitu. Maka mungkin juga di sana kenapa ya probiotik itu macam-macam loh fungsinya, nggak selain cuman buat tadi kesehatan vagina, tapi bisa juga kesehatan perut, bahkan bisa bikin awet muda. Makanya saya jadi berpikir apa karena orang Padang pada makannya kayak gitu tapi umurnya juga pada panjang-panjang, jadinya karena kebanyakan probiotiknya kali ya. Oh gitu. Bisa dia makan. Oke dokter, jadi kita udah tadi bahas ya dok ya, yang mana sih udah bisa bedain nih, berarti para ibu hamil yang lagi hamil saat ini udah bisa bedain kapan sih disebut normal, kapan gak disebut normal, terus harus kemana, dan ada pemeriksaan apa yang memang nantinya akan bisa ditata laksana. Selain itu juga kita bisa tahu ada tambahan lagi selain antibiotik, kita juga bisa pakai probiotik biar lebih melindungi ya dok ya. Yeah. Nah selanjutnya kita ngomong perihal mitos atau fakta dokter. Nah, sering-sering banget nih dok
banyak yang bilang kalau ibu hamil makan buah tertentu kayak misalkan ketimun gitu ya dok ya, atau jadi lebih basah atau keputihannya jadi lebih banyak gitu, itu benar nggak sih dok? Enggak sih sebetulnya, Enggak sih justru dok ya. ketimun itu salah satu treatment untuk ibu hamil yang kelaparan. Oh ya, jauh banget ya dok ya berarti ya. Karena Mitosnya. beda ya kalau kayak apa, kalau kan biasa ibu-ibu tuh pada ibu hamil pada ngemil gitu, terus jadi berat badannya nambahnya berlebihan gitu. Nah kalau ketimun tuh salah satu makanan yang kalorinya rendah gitu, bahkan hampir nol. Jadi mau makan banyak gitu, kenyang tapi kalorinya bisa kita jaga gitu. Jadi jangan Gitu ngemil ketimun. coklat gitu dok ya. Iya, Banyak. coklat beda. Kalau makan coklat sedikit nanti bisa jadi gemuk jadi. Gitu. Berarti itu berarti mitos ya dok Itu ya. harus Berarti mitos. makan ketimun nggak ada pengaruhnya sama keputihan tadi ya dok ya. Ada beberapa makanan yang memang bisa meningkatkan risiko keputihan. Jadi seperti misalnya kayak apa? Kayak durian. Oh, Nah, durian. kayak durian itu jadi kalau orang makan itu jadi lebih apa ya? Lebih lembab gitu kan sebetulnya orangnya. Jadinya Durian. gitu. Salah Lebih satunya, lembab. dok. Jadi bikin. Tapi bukannya nggak boleh, boleh aja kalau durian dikit aja biasanya nggak bikin jadi lembab vagina aja sih. Tapi Buat kalau cicip-cicip doang boleh ya dok boleh, ya. kalau satu buk ya susah. Ya. Terus dok, ada lagi yang bilang bahwa tadi sering memakai sabun pembersih kewanitaan memang bisa mencegah keputihan. Tapi tadi dokter bilang malah Nah, justru itu Nah, kalau perlu. mau sabun yang biasa aja Ya, justru- atau yang pH balance. ya. Jadi perlu Gitu. diperhatikan. Jadi kalau tadi bilang bahwa memakai sabun kewanitaan atau pembalut hari bisa mencegah keputihan, justru harus tahu cara tahu. pakainya ya dok ya. Iya. Justru ada sabun yang memang malah membunuh si kuman baiknya juga. Iya. Jadi perlu diperhatikan ya dok ya. Ada antiseptiknya apa enggak tuh, hati-hati. Lo sering pakai panty liners dok? Dokter merekomendasikan nggak sih dok? Atau memang ganti celana dalam aja deh kalau memang udah lembab gitu dok? Ya salah satunya memang kadang-kadang buat kepraktisan pakai panty liner. Cuman di sisi lain bisa itu meningkatkan kelembapan sih memang. Nah, kalau daerah lembab apalagi kayak di daerah tropis kayak di negara kita gini ya itu biasa jadi tempat yang baik buat bakteri dan jamur jadinya. Ya harus sering ganti kalau mau pakai itu jadi bersih Harus lagi. berarti kalau pakai panty liners pun harus sering ganti atau memang kalau nggak mau pakai panty liners celana dalamnya dok ya yang diganti ya dan tetap kering gitu dok ya. Kalau di rumah sarannya kalau sering betul malah nggak usah pakai celana aja deh, kan nggak ketahuan ini pakai sarungan aja udah. Iya, dok. Ya biar nggak lembab ya dok ya. Heeh. Nah yang terakhir nih mitos bilang kalau misalkan stres bisa memicu keputihan dok. Iya, salah satunya stres Berarti ini itu. fakta ini dok ya. Ini fakta, ini benar. Fakta ini Jadi benar. stres itu meningkatkan itu apa? Ya sederhananya biasanya lebih gampang keringetan gitu kan, orang stres marah tuh jadi panitan, kepanasan. Nah itu bikin vagina jadi lebih lembab sih memang jadinya. Udah banyak banget ya dok ya kita bahas keputihan ibaratnya dari A to Z ya dok. Dokter sebelum kita menutup podcast hari ini mungkin ada tips dari dokter bagaimana cara menjaga kebersihan area wanita daerah sekitar kewanitaan agar keputihannya jadi tidak bermasalah dokter. Satu untuk menjaga kebersihan itu ya, kebersihan vagina udah jelas sih, tapi itu tidak perlu menggunakan sabun-sabun antiseptik yang khusus gitu. Pakai sabun biasa aja gitu. Bahkan kalau bisa kayak dianjurkan sih sabun yang mengandung apa kayak sabun baby gitu. Dianjurkan gitu. Pakai air biasa juga boleh. Dan jangan lupa ibu bahkan mungkin juga anak-anak, suami juga diajak semua makan probiotik tiap hari. Gitu karena itu bisa baik untuk kesehatan tubuhnya. Probiotik itu jadi istilahnya probiotik untuk kesehatan gitu, biotik kehidupan. Jadi untuk kesehatan, jadi untuk kehidupan. Jadi minumlah probiotik tiap hari. Walaupun tidak ada gejala itu jadi bisa membuat vagina jadi lebih sehat, lebih kuat. Jadi misalnya pada saat hamil nanti daya tahan tubuh turun, itu risiko infeksinya lebih rendah. Dan juga jangan lupa kebersihan pakaian tentu saja. Dan pilihlah pakaian yang mungkin kalau di Indonesia pakai yang katun ya, jangan yang elastan yang banyak itunya. Tapi saya tahu sekarang juga udah banyak kok pakaian dalam yang teknologinya bagus, daya tinggi, bisa mengurangi kelembapan, bisa mendinginkan area-area tubuh. Nah itu bisa dipertimbangkan. Mungkin itu kali ya yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Dokter Damar atas penjelasannya yang sangat detail banget, yang memang menambah pengetahuan kepada ibu hamil. Ya semoga
podcast kita bermanfaat hari ini ya dok ya. Dan terima kasih juga untuk para sobat sehat yang sudah menyimak podcast kami hari ini. Semoga informasi hari ini bisa membantu para ibu hamil agar lebih memahami kondisi tubuhnya dan tidak ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.